Perkenalkan, nama saya Adina Asyatur Rohma dengan NIM 2022-12159, kelas 2A Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Zamrud Mira Delima, SE MSI. Salah satu permasalahan dan etika dalam sistem informasi manajemen yang saya temukan yaitu kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di era serba digital. Langsung saja simak video berikut ini. Kamis siang, Ahmad Dhani Prasetyo, tersangka kasus pencemaran nama baik, penuhi panggilan pemeriksaan penyidik di Treskrimsus Polda Jatim. Didampingi tim kuasa hukum, Ahmad Dhani akan ajukan saksi ahli meringankan, yakni saksi ahli ITE, komunikasi, dan saksi ahli pidana. Tanggapi status tersangka yang disandangnya, pentolan grup band Dewa 19 ini pun mengaku heran. Pasalnya, proses penetapan status tersangka dinilai sangat cepat. Kasus pencemaran Ahmad Dhani berawal saat suami Mulan Jamila tersebut dihadang masa koalisi bela NKRI pada deklarasi tagar 2019 ganti presiden di Surabaya akhir Agustus lalu. Ahmad Dhani yang saat itu hanya berada di dalam hotel, akhirnya membuat vlog yang diunggah di akun Facebooknya. Dalam vlognya, Ahmad Dhani melontarkan kata idiot yang ditujukan pada salah satu organisasi kepemudaan NU. Dalam video tersebut, kita bisa tahu apa itu pencemaran nama baik. Merujuk pada pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum. Dalam video tersebut, ini adalah kedua kalinya musisi tersebut dijerat dengan UU ITE pada 28 Januari. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga termasuk dalam perkara ujaran kebencian dan merendahkan orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Penghinaan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pencemaran nama baik terhadap individu, kelompok, agama, almarhum, dan pejabat publik. Masuk dalam dimensi moral apakah kasus pencemaran nama baik tersebut? Kasus ini yaitu permasalahan, isu sosial, dan etika dalam sistem informasi. Ini termasuk ke dalam dimensi moral kepemilikan hak dan kewajiban. Pengertian kepemilikan hak dan kewajiban yaitu bagaimana hak kekayaan intelektual model lama dapat dilindungi dalam sebuah masyarakat digital, di mana melacak serta mengalkulasi kepemilikan sangatlah sulit, dan mengabaikan hak-hak kepemilikan semacam itu mudah. Menurut saya, kasus pencemaran nama baik dapat mengganggu psikologis korban perbuatan ini, karena seseorang merasa diatur tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Dan pencemaran nama baik juga sering dilihat sebagai sarana balas dendam karena tidak menerima perlakuan seseorang terhadap diri sendiri. Dan juga setiap orang dapat melakukannya untuk alasan yang berbeda. Peraturan yang berlaku di Indonesia. Larangan menyerang kehormatan yang memuat kata penghinaan pada media sosial ini diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 hingga 37. Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHP. Berikut adalah pasal-pasalnya. Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring
atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP ayat 2 yang berbunyi, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Kemudian pasal 311 KUHP mengatur tentang fitnah yang berbunyi, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal ini dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang terakhir yaitu pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan ringan yang berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut? Yang pertama, sampaikan keluhan langsung ke produsen, penjual, atau pengelola melalui jalur resmi terlebih dulu melalui web resmi, email, akun media sosial produsen. Kedua, keluhan yang disampaikan harus berdasarkan fakta, bukan opini. Ketiga, hindari kata-kata menghujat yang membuat kita terjerumus menulis opini, bukan fakta. Kelima, semarah atau sekecewa apapun kita, jangan menuduh orang lain dengan menyebut nama sebagai yang bertanggung jawab terhadap keluhan tersebut, karena hanya individu, bukan institusi, yang bisa menuntut pasal pencemaran nama baik. Cukup sekian video presentasi saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.